di mana BUMN melalui perusahaan listrik negara memastikan 50 proyek infrastruktur ketenaga listrikan di kawasan Jawa bagian Barat selesai meski di tengah pandemi. Ya, sistem kelistrikan dengan investasi mencapai 8,8 triliun rupiah ini semakin memperkuat keandalan listrik dan meminimalisir adanya pemadaman. PT Perusahaan Listrik Negara melalui Unit Induk Pembangkit Jawa Bagian Barat atau UIPKBB menyelesaikan 50 proyek infrastruktur ketenaga listrikan yang merupakan proyek strategis negara yang terdiri dari 26 gardu induk dengan total kapasitas 1.380 MV ampere. 23 jaringan transmisi dan satu pembangkit sebesar 171 MW dengan total investasi mencapai 8,8 triliun rupiah. Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto menyebutkan, dengan selesainya 50 proyek ini akan menguatkan sistem kelistrikan dan memenuhi kebutuhan listrik di wilayah DKI Jakarta, Banten hingga sebagian Jawa Barat. Terlebih, hal ini dapat meningkatkan mutu layanan sehingga meminimalisir adanya pemadaman, serta menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Manfaat dari kehadiran 50 infrastruktur kelistrikan tersebut adalah untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan yang ada di Jawa bagian Barat khususnya dan Jamali pada umumnya. Dan ini juga bisa meningkatkan pendapatan penjualan listrik bagi PLN. Dan juga bisa memperbaiki BPP, Pak. BPP sistem yang ada di Jawa bagian Barat ini. Meski di tengah pandemi, 50 infrastruktur ketenaga listrikan dapat selesai tepat waktu. Terlebih dengan keandalan listrik ini semakin memperlebar sentra ekonomi dan bisnis, khususnya mendukung program pemerintah yang menjamin pasokan listrik di wilayah ibu kota hingga sentra industri di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, berikutnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menargetkan di tahun 2030 mendatang, konsumsi bahan bakar minyak dalam negeri bisa berkurang hingga 3 juta barel dan emisi gas rumah kaca bisa turun hingga 1,4 juta ton. Target tersebut terdapat dalam pengembangan industri kendaraan listrik berbasis baterai atau KLBB. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menegaskan telah siap untuk bisa memasuki era kendaraan listrik, di mana kesiapan tersebut terlihat dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan kendaraan listrik berbasis baterai atau KLBB dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah. Dengan melihat banyak perusahaan kendaraan listrik yang akan memproduksi kendaraan listrik, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis di tahun 2030 penggunaan konsumsi BBM akan berkurang sebanyak 3 juta barel dan emisi gas rumah kaca juga berkurang hingga 1,4 juta ton. Hal tersebut dikarenakan di dalam pengembangan industri KLBB industri dalam negeri ditargetkan produksi mobil dan bus listrik sebanyak 600.000 unit. Sedangkan untuk motor listrik sebanyak 2,45 juta unit dengan penggunaan konsumsi BBM akan berkurang sebanyak 3 juta barel dan emisi gas rumah kaca sebesar 1,1 juta ton. Dalam pengembangan ekosistem industri KBLBB pada tahun 2030, industri dalam negeri ditargetkan dapat memproduksi mobil listrik dan bis listrik sebanyak 600.000 unit, sehingga dengan angka tersebut dapat mengurangi konsumsi BBM sebesar 3 juta barel dan menurunkan emisi CO2 sebanyak 1,4 juta ton. Sementara itu berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, sudah ada 3 perusahaan bus listrik yang siap memproduksi bus dengan kapasitas hingga 1.068 unit per tahunnya. Selain itu ada 1 perusahaan mobil listrik dengan kapasitas produksi sebanyak 1.000 unit per tahun dan 22 perusahaan motor listrik dengan kapasitas produksi 1,04 juta unit per tahun. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 mengenai PPNBM merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah di mana PPNBM untuk kendaraan zero emission sebesar 0% akan membantu membangkitkan industri otomotif kendaraan listrik di tanah air.
Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel. Ya, Mangi, ini pemerintah menargetkan 600.000 unit kendaraan listrik terutama roda 4 atau lebih bisa diproduksi di tahun 2030. Jadi nanti kita sudah tidak asing lagi jika di jalan begitu ya bertemu dengan para pengendara yang sudah mengendarai kendaraan-kendaraan listriknya. Mangi sendiri udah pernah coba belum sih? Naik kendaraan listrik kayaknya pernah deh, naik bis listrik itu waktu uji coba sekali, Fajar. Kamu udah pernah belum? Kalau aku belum pernah nih, tapi tertarik sih pengen coba sebetulnya. Nah, kalau gitu kamu harus beli mobil listrik berarti ya. Oke, aku beli chargernya dulu deh. Beli chargernya dulu ya, nabung ya, kamu investasi buat Kita beli mobil cicil. listrik. Oke.